Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dinta Haryani, NPM 22411172. Saya dari manajemen Dodo B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Dalam usaha, manajemen keuangan pada intinya adalah praktik pembuatan rencana bisnis untuk kemudian dipastikan pelaksanaannya untuk setiap departemen. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dimungkinkan memperoleh data untuk membuat visi, mengambil keputusan investasi, dan memiliki wawasan untuk mendanai investasi, mengontrol likuiditas, profitabilitas, kas, dan sebagainya. Manajemen keuangan dalam sistemnya menggabungkan beberapa fungsi keuangan, termasuk akuntansi, manajemen aset tetap, pendapatan, dan proses pembayaran. Pentingnya manajemen keuangan, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Yang kedua, mengambil keputusan atau membantu pimpinan bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Yang ketiga, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Tujuan manajemen keuangan. Berikut beberapa tujuan manajemen keuangan. Memastikan keuntungan dengan memberi wawasan. Contohnya, wawasan terkait kenaikan biaya bahan baku yang dapat memicu kenaikan harga pokok penjualan. Kelacakan likuiditas dan arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan punya cukup uang untuk memenuhi kewajiban. Memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang dan prediksi terkait dengan berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Interaksi yang efektif dengan investor dan direksi. Tujuan ini dapat dicapai dengan penerapan prinsip manajemen yang efektif untuk struktur keuangan perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama, menentukan keputusan investasi. Saat menentukan keputusan untuk mendapatkan investasi atau pendanaan, manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, dan memperkirakan keuntungan apa saja yang diperoleh oleh perusahaan setelah investasi diterima. Yang kedua, menentukan keputusan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus mengembangkan cara terbaik untuk alokasi dana dan membuat struktur keuangan agar perusahaan tidak merugi di masa depan. Manajemen keuangan juga harus menyeimbangkan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan aman. 3. Menentukan keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Yang keempat, working capital decision. Working capital decision adalah uang yang disimpan untuk perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan, termasuk di dalamnya juga adalah aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan, planning. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perencanaan berguna untuk memaksimalkan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, alokasi dana atau budgeting. Selanjutnya, bagian manajemen keuangan perlu memecah perencanaan satu persatu untuk memastikan jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian. Sesuai prinsip ekonomi, tentu saja alokasi dana harus dilakukan dengan anggaran yang paling sedikit untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, kontrol atau controlling. Selanjutnya ada fungsi kontrol di mana bagian manajemen keuangan harus menjadi orang yang tegas dalam mengontrol seluruh aset arus keluar masuk kas.
Setiap bagian yang ingin meminta dana untuk urusan perusahaan perlu melewati berbagai pengecekan ketat. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak. Semua tugas kontrol ini memiliki satu tujuan utama, yaitu memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, pemeriksaan atau auditing. Manajemen keuangan memiliki fungsi pemeriksaan yang memastikan semua pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Tentu, ada banyak kasus di mana beberapa orang dalam perusahaan memanfaatkan dana yang mudah didapatkan. Jika hal ini terus terjadi, maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang besar. Untuk itulah, bagian manajemen keuangan dibentuk. Mereka harus menganalisis, meninjau ulang, menimbang, dan menilai pengeluaran yang telah dilakukan. 5. Laporan atau reporting. Fungsi terakhir manajemen keuangan ialah untuk memberikan laporan. Laporan dibuat dari semua analisis, perbandingan, dan penilaian yang telah dilakukan. Pada akhirnya, tugas tersebut berguna untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan ini nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait langkah selanjutnya yang harus diambil. Laporan dibuat sedemikian rupa supaya setiap pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan terbaik. Prinsip manajemen keuangan. Berikut 7 prinsip manajemen. Yang pertama, konsistensi. Kebijakan, sistem, dan keuangan dalam perusahaan haruslah konsisten di setiap saat. Meski begitu, ini bukan berarti sistem keuangan tidak boleh disesuaikan saat ada perubahan pada internal perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten pada manajemen keuangan adalah suatu pertanda bahwa ada manipulasi. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau legal, tidak cenderung pada individu, grup, atau organisasi tertentu atas hak milik yang diberikan kepada pihak ketiga sebagaimana yang telah digunakan. Terdapat kewajiban operasional, moral, dan legal bagi perusahaan untuk menjelaskan seluruh keputusan dan tindakan yang telah diambil. Yang ketiga, transparansi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan punya kewajiban terkait transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi terkait aktivitasnya. Hal ini juga termasuk menyediakan laporan keuangan yang akurat, dapat diakses dengan mudah bagi stakeholder, serta menampilkan keuntungan. Jika perusahaan tidak transparan, artinya ada sesuatu yang disembunyikan termasuk terkait keuangannya. Yang keempat, kelangsungan hidup. Seorang manajer keuangan wajib dapat merencanakan keuangan yang ditugaskan padanya agar perusahaan dapat terus berjalan alias hidup. Manajemen keuangan yang baik pun akan memiliki strategi keuangan yang tepat untuk perusahaan. Yang kelima, standar akuntansi. Setiap perusahaan haruslah memiliki sistem akuntansi yang sama. Sistem ini pun harus diberlakukan. Artinya, semua akuntansi secara internasional dapat memahami dan mengerti sistem akuntansi yang sama ini. Yang keenam, pengelolaan. Ini adalah prinsip yang sangat umum untuk berbagai hal. Dalam manajemen akuntansi, pengelolaan keuangan juga harus bisa dilakukan perusahaan dengan tepat dan ampuh. Yang tujuh, integritas. Integritas catatan dan laporan terkait perusahaan juga harus dijaga dengan baik. Dengan kata lain, catatan-catatan ini harus dibuat dengan dapat dipahami, lengkap, dan akurat. Kesimpulan manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun perusahaan. Tentunya kita perlu mempelajari manajemen keuangan secara umum terlebih dahulu untuk dapat mengimplementasikan dalam kegiatan perusahaan. Perencanaan keuangan yang benar seperti membuat anggaran, menabung untuk dana darurat, berinvestasi, menyiapkan biaya untuk masa pensiun dapat membantu Anda hidup lebih sejahtera meskipun ada badai keuangan. Ben Bernanke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.